مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadar. Amma ba'd. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Yang kedua, sholawat berkaitan salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti insya Allah Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaat pertolongannya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, hadirin jamaah Qira'ah Haji Masjid Jami' Tambora dan majelis Nurtam yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah, yang mana Ramadan akan berakhir dalam waktu 4 atau 5 hari lagi. Lalu bagaimana sikap kita akan berakhirnya bulan Ramadan? Di dalam kitab dikatakan kalau Ramadan sudah berakhir maka seluruh para malaikat menangis. Karena kenapa malaikat menangis? Karena umatnya Rasulullah tidak mendapatkan lagi malam yang penuh keberkahan, tidak mendapatkan lagi rahmat yang begitu besar, dan semua dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Itulah yang disayangkan oleh para malaikat. Akan tapi di luar daripada bulan Ramadan ada juga rahmat Allah. Akan tetapi rahmat di bulan Ramadan, pahala di bulan Ramadan sangatlah besar. Lalu bagaimana dengan kapankah turunnya malam Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda 1400 tahun yang lalu. Kata Rasulullah, iltamisuha fil ashril awakhir. Cari malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Lalu kenapa Rasulullah tidak memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar tanggal sekian, malam Lailatul Qadar tanggal sekian? Karena Rasulullah, kenapa malam Lailatul Qadar dirahasiakan? Karena malam Lailatul Qadar sangat istimewa. Kalau seandainya Rasulullah menceritakan atau memberitahu malam Lailatul Qadar tanggal sekian, maka pasti orang banyak yang berlomba-lomba dalam satu malam. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada kita cari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Agar apa? Agar bulan Ramadan 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, kita semua benar-benar sungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, benar sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa malam yang sangat mulia, dan sangat istimewa. Di dalam kitab Hasyiatul Baijuri ala Syarh Ibnu Qasim Al-Ghazi dikatakan ada malam yang paling mulia. Di sini disebutkan setelah malam yang paling mulia, setelah malam Maulid atau malam kelahiran Rasulullah, ada malam yang paling mulia. Apa malam tersebut? Yang pertama, malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar.
Yang kedua, malam yang paling mulia adalah malam Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, malam yang paling mulia adalah malam Arafah. Yang keempat, malam yang paling mulia adalah malam Jumat. Yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada malam yang paling istimewa bagi Rasulullah. Apa malam yang paling istimewa bagi Rasulullah? Wa amma fi haqqi sallallahu alaihi wasallam, adapun malam yang paling istimewa menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Lailatul Isra, malam Isra dan Mi'raj. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Rasulullah malam yang paling mulia adalah malam Isra dan Mi'raj? Li'annahu ra'a rabbah, karena Rasulullah ketika itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa inna makanat afdhalul layali fi haqqina, kalau menurut kita manusia biasa bukan Rasul, malam yang paling mulia bagi kita adalah malam Lailatul Qadar. Karena kenapa? Li'annal amala fiha khairun minal amali fi alfi syahr. Karena ketika kita berbuat kebaikan pada satu malam, itu Allah lipat gandakan seperti orang yang melakukan kebaikan pada 1000 malam, selama 1000 malam. Berapa 1000 malam? 83 tahun 3 bulan. Lalu malam 10 malam terakhir ini kapan jatuhnya Lailatul Qadar? Para ulama bermacam-macam versi. Di dalam kitab Hasyiatus Shawi disebutkan Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, karena kemarin kita dimulai pada hari Jumat, disebutkan dalam kitab Tafsir Shawi juz 4 bahwa malam Lailatul Qadar jika awalnya hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 17. Akan tetapi menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri dikatakan di sini, kalau awal Ramadan hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Kemudian kalau awal Ramadan dimulai pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Yang ketiga, kalau awal Ramadan dimulai pada hari Minggu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Kemudian kalau awal Ramadan dimulai hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 19. Yang kemudian yang kelima, malah jika awal Ramadan pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Yang keenam, kalau awal Ramadan hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 17. Yang terakhir, kalau awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23. Itulah menurut Syekh Ibrahim Al-Jufri. Akan tetapi berbeda dengan perkataan Al-Imam Ghazali di dalam kitab I'anat Thalibin. Di sini akan Al-Fakir buka kitab I'anat Thalibin juz kedua halaman 257 dikatakan, qala Al-Ghazali fa in kana awwaluhu yaumul ahad aw yaumul arbi'a fa hiya lailatu 29. Kalau awal Ramadan dimulai pada hari Ahad, hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Kalau awal Ramadan dimulai pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Kalau awal Ramadan dimulai pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Kemudian kalau awal Ramadan dimulai pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Kemudian kalau awal Ramadan dimulai pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23.
Ramadan. Itu perkataan Imam Ghazali. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Abi Hasan Asyadili, kalau awal hari Jumat maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 17. Kemudian di dalam kitab Bajuri dikatakan kalau awal Ramadan hari Jumat maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, dikatakan Al-Imam Ghazali mengatakan kalau awal Ramadan hari Jumat maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Ini berbeda. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar selalu berpindah-pindah, akan tetapi malam Lailatul Qadar tidak akan keluar daripada bulan suci Ramadan. Itu disebutkan di dalam kitab tafsir Hasyiatus Sawi. Kemudian bagaimana sikap kita dalam menghadapi 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir. Rasulullah kalau 10 terakhir daripada bulan Ramadan Rasulullah beriktikaf. Akan tapi kita ini kadang-kadang kalau misal iktikaf di masjid bukan baca Al-Qur'an, bukan berzikir, tapi tidur selama kita dalam masjid. Lalu bagaimana dengan tidur kita? Ada yang mengatakan tidur itu naumus shaim ibadah, tidur orang puasa itu ibadah. Kalau tidur dari awal habis subuh kemudian bangun asar, itu tidurnya makruh. Karena kenapa? Puasanya tidak batal, akan tetapi makruh. Karena kenapa? Orang puasa itu sebenarnya untuk melatih bagaimana merasakan orang miskin yang sedang kelaparan. Tapi kalau misalnya kita habis subuh tidur kemudian sampai asar, kita tidak sama sekali merasakan kelaparan, akan tapi kita merasakan kenikmatan. Itulah yang disebutkan kenapa dihukumi makruh di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Kemudian apa yang harus kita baca pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Yaitu membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan pernah lepas kita, ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan pernah lepas daripada doa tersebut. Apabila kita sedang letih, sedang capek, sedang kesal, kemudian kita sabar, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Lailatul Qadar. Seperti itulah agar kita mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin cukup sekian. Apabila ada perkataan yang bermanfaat, apabila ada perkataan yang tidak menyenangkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebaikan apa yang Al-Fakir keluarkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada keburukan itu datang dari Al-Fakir sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.